Orang itu telah mengancam asistenku. Dia mengirim surat kontak dan berkata kalau dia tidak mau menandatanganinya, akibatnya akan buruk. Waktu Sherazad menolak, dia bahkan ditembak. Ya Tuhan. Aku kenal perusahaan konstruksi Tek dengan baik. Setin Duman tidak mungkin berani berbuat sejauh itu. Rasanya hal seperti itu bukan ulah mereka. Dia yang melakukannya. Benu saksinya, Jafar. Dia menelpon di rumah. Di mana perusahaannya? Apa kau tahu? Ada apa, Onur? Ayolah ceritakan padaku juga. Kita belum tahu pasti, Karim. Yang kami tahu, Sherazad telah diancam dan bahkan sampai ditembak. Diancam? Oleh siapa? Oleh orang yang bernama Setin Duman dari perusahaan Tek. Mereka memaksa ingin mendapatkan kontrak pekerjaan kayu dalam proyek Dubai. Bagaimana keadaan Sherazad? Tidak apa-apa, sedang istirahat. Onur, aku akan mengusutnya. Apa yang akan diusut? Dia itu penjahat. Kau cari saja alamat orang itu dan jangan ikut campur. Tunggu, tenanglah. Kita lihat dulu apa benar itu pekerjaan Setin. Lalu pekerjaan siapa lagi? Dia menembak dari mana? Aku tidak tahu, Tuan Karim. Kejadiannya benar-benar begitu cepat. Aku mendengar suara tembakan, lalu kejadiannya benar-benar begitu cepat. Aku mendengar suara tembakan, lalu kakiku terasa sakit dan mulai berdarah. Aku tidak mengerti kenapa begini. Zafir masih di sini, kan? Apakah masih sakit? Tidak, aku hanya merasa ngantuk. Tidurlah. Dokter memberimu obat tidur. Kenapa aku masih di sini? Aku baik-baik saja, aku ingin pulang. Kau harus bersabar untuk itu. Nanti malam, kau akan pulang karena dokter sudah mengizinkan. Sherazad. Orang yang bernama Setin Duman, dia telah mengancammu, bukan? Beno yang memberitahumu? Ceritakan. Ada sesuatu yang aku ingat. Apa? Entahlah. Tapi Sabahatin Agauglu kulihat datang ke perusahaanmu hari itu. Dan aku tidak menyukainya. Aku tidak menganggap semua itu serius. Mereka biasa menelpon teman-temanku dengan cara seperti itu, Tuan Onur. Bagaimana aku bisa bekerja kalau aku terima semua tawaran? Harusnya kau ceritakan padaku. Iya, tapi... Sherazad. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apakah kau memikirkan semua itu? Aku tidak sanggup kalau terjadi sesuatu. Onur, bisa kesini sebentar? Ada apa? Istirahatlah, sebentar lagi aku datang. Onur, Setin bukan orang penting. Mereka hanya tawarkan komisi pada para arsitek untuk dapatkan pekerjaan. Tapi penyerangan ini dilakukan oleh seseorang yang lebih berkuasa. Kau harus lupakan orang itu. Tidak mungkin aku melakukan semua itu. Dengarkan aku. Onur, rasanya tidak baik saat Sabahatin Agauglu menemuimu. Lupakanlah masalah Setin dan pikirkan soal Karabas. Bukankah terlalu jauh mencari penjahat itu? Harusnya kita mencari yang lebih dekat. Ini untuk Sherazad Evlioglu. Dari siapa? Entahlah, Pak. Aku menerimanya begitu saja. Siapa lagi yang tahu Sherazad ditembak? Kami semua dan Benu. Siapa yang kirim? Celil Karabas. Ya Tuhan, dia. Semoga cepat sembuh. Celil Karabas. Dia sama saja mengakui dia yang melakukannya.
Buka mulutnya. Aku tidak mau makan. Makan sedikit saja kan? Ayo makanlah. Anak pintar. Ayo makan. Anak pintar. Hah? Bibi Benu sudah datang. Mihriban. Masuklah. Bibi, Sayangku, anak pintar. apa kita akan menemui ibu? Iya sayang, kita akan menemui ibumu. Apa semua sudah kau siapkan? Kita harus pergi sekarang. Tidak, belum siap semua. Berapa lama lagi kita akan pergi? Ya sudah, tidak masalah. Kita siapkan saja bersama. Aku bantu beri dia makan, kau ambil sesuatu dari kamarnya Sehrazad. Kita akan tinggal lama? Entahlah, tapi kita harus bawa pakaian yang cukup, Mihriban. Ayo makan. Kita harus melakukan apa? Telepon polisi? Kita harus bilang apa? Jalil Karabas mengirimkan karangan bunga, maka dialah yang melakukannya? Tidak ada bukti saat ini, Karim. Kita hanya curiga saja. Orang yang mengancam dan menembak bukan orang yang sama. Aku bisa gila karena tidak bisa melakukan apa-apa, Zafer. Aku juga. Tapi kita tidak bisa diam saja. Sebaiknya lakukan sesuatu. Dia bilang tarik tendarnya kembali. Apa kita akan lakukan itu? Kita tidak bisa berbuat begitu. Kalau kita tunduk pada mereka, maka kita tidak akan bisa berdiri lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini juga aku akan ke Ankara. Kenapa? Aku kenal seorang polisi berpangkat tinggi. Si Cabrio itu? Dia teman baikku. Aku akan bicara dengannya. Bagaimana dia bisa bantu kita? Kalau aku tidak salah, Jalil Karabas punya catatan buruk di kepolisian. Mungkin mereka bisa bantu kita. Mungkin saja. Kami juga punya teman-teman sendiri, Zafer. Mereka akan selalu siap melindungi Binyabi, hanya tinggal telepon saja. Aku kenal mereka. Tapi itu harus menjadi pilihan terakhir kita. Jadi sebaiknya jangan kita gunakan sekarang. Itu cukup baik. Kalau begitu jangan buang waktu. Pergilah ke Ankara. Ingat, Zafer. Kalau kau tidak bisa berbuat apa-apa, telepon kami. Agar kami bisa bertindak dari sini. Tentu saja. Tapi rasanya aku bisa membantu. Halo? Iya. Tolong carikan tiket pesawat pertama ke Ankara. Ayo kita pergi. Ayo sayang. Aku mau bawa mainan warna merah jambu. Baiklah, bawa saja. Apa kita bawa jaket warna merahnya kan juga? Benu, angkat teleponnya. Iya, ya baiklah. Halo, Oh, hai Benu. Arsitek yang cantik dari Binyabi. siapa ini? Bagaimana dengan Sehrazad? Kabarnya kali ini dia baik-baik saja. Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Aku yang mengirim karangan bunga padanya. Kalau mau, kami bisa mengirim untukmu juga. Siapa? Benu. Ya, halo Benu. Tuan Karim, ada yang menelpon ke rumah Sehrazad. Dia kenal aku juga. Apa kau bilang? Aku juga lihat ada orang-orang asing di sekitar rumah. Ada apa? Kau jangan keluar rumah. Kami akan segera ke sana. Kunci pintunya dan jangan dekati jendela. Tenanglah, tidak usah buru-buru. Ayo berikan padaku. Ini, iya. Sabar, sudah mundur yang sudah mundur. Sebenarnya ini tidak bisa menutupi semua rasa malu kami. Tapi kami sekedar ingin membantu tetangga yang ada di sekitar sini. Terima kasih Tuan Burhan. Limbah kimia tidak akan dibuang di sini lagi nanti kan? Sudah kubilang kami tidak akan membuangnya. Kami berikan pekerjaan itu pada suatu perusahaan. Kami juga membayarnya untuk membuangnya ke tempat yang sudah ditentukan. Tapi ternyata mereka penipu. Iya. Hati-hati. Sekarang kami akan membuang sisa limbahnya seperti biasa kami lakukan. Anak-anak suka main di lapangan.
Kuharap mereka tidak terserang penyakit. Sudah lama kita bertetangga, apa pernah terjadi hal seperti itu? Orang-orang di sekitar kalian juga bekerja di perusahaan kami. Tanyalah aku orang seperti apa. Ini nih, ini. Aku mana? Ya, sudah ya. Apa ada lagi yang dibutuhkan? terima kasih, terima Katakan saja. Syukurlah Tuan Burhan, semuanya baik-baik saja. Tapi Tidak usah ragu, katakan saja. Apa yang kurang? seharusnya di sini ada klinik kesehatan. Tapi tidak ada kabarnya sampai sekarang. Kau ingin ada klinik? Iya. Baik, akan kubangunkan klinik. Tunjukkan saja di mana tanahnya. Apakah ibuku terluka parah? Tidak sayang, kau tidak perlu khawatir ya. Miriba, Selamat datang, Tuan. Halo. Ayo kita temui ibuku. Hei, koboi-ku yang pemberani. Apa paman tahu ibuku habis terjatuh? Ya, paman tahu. ayo kita pergi sekarang. Ayo kan? Ayo. Baiklah, sudah cukup. Ya. Ayo sayang. Ayo. Ayo, temui ibumu. Ibu, Bagaimana Sayang, keadaan? Cukup baik. ayo sini. Ibu sangat merindukanmu. Bagaimana perjalanannya tadi? Kau senang bertemu ibu kan? Kau juga tidak aman, Benu. Aku? Katanya mereka juga bisa kirim karangan bunga untukmu. Berarti mereka juga tahu rumahmu. Iya. Buka mulutmu. apa luka ibuku terasa sakit? Oh, dia sudah sembuh sekarang. Ayo. Hah? Minum dulu sekarang. Kenapa aku tidak boleh pulang? Aku tidak mengerti. Kami tidak bisa membahayakan hidupmu. Karena mereka sangat berbahaya. Aku sarankan untuk tinggal di rumahku. Itu tidak mungkin, Tuan Onur. Jangan keras kepala. Tidak. Tuan Karin sedang keluar kantor. Benarkah? Kapan dia akan kembali? Entahlah. Terima kasih. Ibuku ada di Wisma Tamu di Silivri. Oh ya, begitu. Sebentar. Siapa? Zafer? Bukan. Ini tidak penting. Sampai di mana tadi? Wisma Tamu Bibi Seval. Oh iya, aku akan mengajakmu ke Wisma Tamu itu. Keamanan di sana akan menjaga rumah itu. Dan kita bisa merasa tenang. Ide yang bagus sekali. Aku rasa juga begitu. Aku ingin pulang ke rumah. Sehrazad, mereka sudah mengancamku di rumahmu. Kenapa kau tidak mau mengerti juga? Apa kau tidak memikirkan kan? Wah. Apa yang sedang kau lakukan, Dede? Terima kasih Berterima banyak. kasihlah pada Nimet. Kalau begitu panggil mereka dan ayo kita mulai. Mereka sedang menuju ke sini. Ali Kemal ada di kamarnya. Bagus, suruh dia ke sini. Kenapa bukan kau saja yang memanggilnya? Apa aku yang harus memanggilnya? Apa maksudmu, Burhan? Dia anakmu juga. Kau tidak akan menjadi rendah kalau kau yang memanggil anakmu sendiri. Nimet, pergilah. Ali Kemal. Terjebak cinta dari sosok berbeda. Aku ingin
Cintai mulai Senin 16 November jam 8 malam di ANTV. Iya, Ayah. Makan malam sudah siap. Nah, ayo cepat turun. Tidak, Ayah. Terima kasih. Aku tidak lapar. Ayah sudah ke sini. Meski tidak lapar pun kau harus turun. Ibumu, istrimu, dan anak-anakmu semua menunggumu di meja makan sekarang. Kau tidak boleh seperti itu. Baiklah, Ayah. Aku akan turun. Oh ya, Ali Kemal. Kau ini juga seorang ayah. Katakan apa kau bisa berjuang untuk seorang anakmu. Karena jika tidak, jangan kau kira aku hanya membela Ahmed saja. Tapi, Ayah... Bagiku kalian sama. Aku juga mengharapkan seperti yang aku harapkan pada Ahmed. Maka aku bersikap keras pada kalian berdua. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Aku kehilangan anakku. Aku katakan ini setelah sekian tahun. Bahwa diriku tidaklah terkendali. Dan aku sudah berbuat salah. Saat ini aku benar-benar sangat menyesal. Tapi tidak ada yang bisa aku rubah lagi. Anakku yang satunya lagi tak boleh sampai jadi musuhku, Ali Kemal. Aku tidak mau menyesal satunya lagi. Tak boleh sampai jadi musuhku, Ali Kemal. Aku tidak mau menyesalinya sekali lagi. Siapa lagi milikku selain kau, nak? Dan hidupku pun tak lama lagi. Jangan bilang begitu, Ayah. Semoga Tuhan memberkatimu umur panjang, dan Tuhan pasti akan melindungimu selalu. Ayo, ayo. Ibu, kenapa kita ke sini? Ibu sudah bilang kan, di rumah kita sedang banyak nyamuk. Mereka akan semprotkan obat anti nyamuk. Kalau kita ada di rumah, nanti nyamuk-nyamuk itu akan menggigiti kita. Rasanya aku mau mengelitiki anakmu terus seperti ini, ya? Jangan, Bi. Tidak akan. Jangan. Tidak akan, ha? Tidak akan. Firdav, maaf aku mengajakmu kemari. Aku pikir kau akan membantu Sehrazad. Tentu saja, Tuan Onur. Aku senang membantu Sehrazad di sini. Lagi pula, dia orang yang penting bagiku. Firdav. Dia juga orang yang penting bagiku. Aku akan membantumu. Jangan repot-repot, biar aku saja yang kerjakan. Saat ini kau pasti masih lelah. Tidak, ini pekerjaan berat. Kalau begitu baguslah. Kita akan memasak nasi dengan tomat, lalu sayur daging dan salad juga. Baiklah, biar aku yang cuci sayurannya. Iya, iya. Bukankah itu barang antik? Ya Tuhan, ini adalah barang mahal. Dengan segel otoman. Lupakan saja. Ini sudah pecah. Kau tidak merasa sedih, kan? Seva. Ayolah, Feride. Ini hanya mangkok gula. Putraku Onur ingin melamar Nyonya Sehrazad. Apa? Onur Aksal, anak dari Muhsin Aksal, arsitek ternama. Salah satu pemilik dari perusahaan Binyapi, Onur Aksal. Dia justru melamar seorang janda beranak satu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Dia sendiri yang mengatakan. Entah apa yang harus kukatakan. Apakah dia sudah yakin? Sepertinya sudah. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Merubah pikirannya. Bagaimana caranya kalau dia sudah yakin? Entahlah. Tapi Onur akan membuat keputusannya. Dia akan memilih aku
Atau janda beranak satu itu? Ayo anak pintar. Ayo. Ayo kita ke ruangan lain. Kita main lagi di sana ya. Ayo. Aku kejar ya. Ayo cepat lari. Ayo cepat. Firdev senang sekali bertemu denganmu. Apa Firdev sudah mengenalku? Dia bisa membaca pikiranku. Dia tahu apa isi hatiku. Jadi tidak ada yang kau katakan? Tidak perlu kukatakan, dia pasti bisa merasakannya. Sherazad, orang yang menembakmu itu pasti akan merasa menyesal. Jangan berlebihan, Tuan Onur. Aku hanya ingin orang itu ditangkap saja. Besok, aku sudah bisa kembali bekerja. Dan dokter bilang tidak ada yang terlalu serius. Kau tidak biasa duduk diam saja, kan? Itulah sifatku, tidak bisa duduk diam. Aku tahu kau memang seperti itu. Tapi kadang kau harus istirahat. Kan, tunggu. Paman Karim. Hei, Kan. Kau boyku yang pemberani. Biar aku Sebentar saja. Ya, kau main sendiri. Aku baru selesai bekerja. Bibi Miriban. Bagaimana keadaanmu, Sherazad? Aku baik-baik saja. Itu yang sebenarnya. Bagaimana? Rasanya kau tidak sadar, Sherazad. Kau kena tembak di kaki. Di lututku, kan? Aku beritahu padamu, kalau seorang mafia itu hanya menembak di kaki. Tuan Karim bawakan buku-buku untuk dibaca. Terima kasih banyak, Tuan Karim. Apa Zafir pergi ke Ankara? Ya, dia di sana sekarang. Ada berita darinya? Tidak. Coba lihat, Beno. Intinya adalah, hukumlah pelaku yang sudah menembak Sherazad. Kira-kira siapa mereka? Apa ada yang kau curigai? Terus terang, aku mencurigai ini ulah Selil Karabas. Tapi kami tidak... Selil Karabas? Kenapa tertawa? Apa yang lucu? Karena ternyata ini adalah suatu kebetulan saja. Ternyata orang yang sedang kau dan aku cari adalah orang yang sama. Apa katamu? Kami sedang menyiapkan misi besar untuk menangkap Karabas. Kau serius? Kenapa? Jangan khawatir soal itu. Sedikit yang kau tahu, itu lebih baik bagimu. Gabriel, katakanlah temanku. Aku tidak perlu pusingkan itu. Aku hanya bisa berkata saja. Setiap hari kami berhubungan dengan Interpol. Oh, jadi Karabas bekerja secara internasional. Sampaikan salamku pada Onur dan Karim. Mereka harus bersabar. Apa kau sudah membuat laporannya? Tentu saja, Sherazad sudah bicara dengan polisi. Sudah waktunya untuk minum obat, Nyonya Sherazad. Terima kasih, aku jadi merepotkanmu. Tidak sama sekali, aku sangat senang. Ini. Terima kasih, aku bisa ambil sendiri. Terima kasih ya. Semoga cepat sembuh. Sampai nanti. Sherazad, apa itu tadi? Apa maksudmu? Rasanya aku tidak percaya. Apa yang tidak kau percaya, Beno? Tuan Onur ternyata sangat tertarik padamu. Beno? Kalau dia dengar bagaimana? Aku senang sekali. Kau senang karena aku tertembak? Tentu saja tidak. Onur dan kau, aku tidak percaya ini benar-benar hebat. Sudah hampir selesai, tapi tentu saja kita harus hati-hati. Lalu? Biarkan Sherazad tetap masih di bawah pengawasan kalian. Masalahnya akan segera selesai, hanya saja tetaplah waspada. Semoga saja tidak ada terjadi sesuatu yang lain. Hati-hati dengan keselamatanmu juga. Apa kau tidak bisa bicara terus terang lagi, Zafir? Maksudku agar kau menunggu sebentar, akan kuceritakan semuanya setelah aku kembali. Kapan kau akan kembali kemari? Aku akan agak lama di sini. Bagus, kita akan bicara setelah kau kembali. Baiklah. Ada apa, Onur? Polisi memeriksa Celil Karabas, termasuk anggota gengnya. Mereka memang banyak melakukan kejahatan. Wah. Itu berarti Karabas pasti akan celaka. Meski begitu, kita harus berhati-hati. Kita harus menambahkan keamanan di kantor. Iya. Kan, kau harus tidur dulu, nak. Paman Karim, bolehkah kita main koboi-koboyan lagi? Tentu saja boleh. Di mana topimu? Cari topimu dan kita akan menangkap perampok kereta. Ayo cepat sana.
Dia sangat menyukaimu. Aku juga menyukainya. Sekarang ini yang penting kau harus istirahat dulu, Syahrazad. Nah, Dede, di mana kita taruh kamera kita? Ayo kita buat potret sekeluarga dulu. Kita buat kenang-kenangan malam ini. Aku tidak tahu di mana kameranya, Burhan. Biar aku cari dulu sebentar. Lucu. Aku bisa memotretnya dengan handphone kalau mau. Apa hasilnya bagus? Fotonya pasti bagus. Ayo ibu, kemarilah. Gani, kau juga ikut. Biar Nimet yang potret. Baik, Paman. Nimet, Ya, Tuan Burhan. potret kami semua pakai HP itu. Baiklah, berikan. Sini. Kau tekan tombol yang ini ya. Iya. Jangan sampai tekan tombol yang salah. Ada apa, Burhan? Tidak apa-apa. Seandainya saja kan juga ada di sini. Ya. Kan dan Miriban sudah tidur. Karim juga sudah pergi. Beno? Beno sedang meletakkan barang-barangmu. Aku pergi dulu sekarang. Tapi kau jangan khawatir. Keamanan akan menjagamu terus sampai pagi ini. Baiklah, terima kasih Tuan Onur. Tuan Onur, aku mohon. Waktu pertama aku membaca kisah 1001 Malam, umurku masih 12 tahun. Ayahku baru saja meninggalkan kami. Setiap aku ingin melupakan ayahku, aku membaca kisah Saserial dan Sherazad. Ada pepatah di awal cerita. Sherazad mengatakan pada ayahnya, tidak ada yang abadi untuk selamanya. Semua masalah akan lenyap suatu hari nanti. Aku ingat kalimat itu di hari-hari burukku. Tidak ada yang abadi untuk selamanya. Bila waktunya tiba, semua masalah pasti akan lenyap. Kita akan menghadapi hari yang sulit. Jangan mengira orang yang membuatmu menderita tidak akan mendapat hukuman. Karena mereka harus membayar mahal untuk semua yang mereka lakukan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama seperti dulu. Ini adalah penderitaan terakhir yang akan kau rasakan. Kau tidak percaya padaku? Sejak awal aku percaya pada diriku sendiri. Aku terbiasa menyelesaikan masalahku sendiri. Baiklah. Biar ku katakan, mulai sekarang kau tidak akan sendiri. Aku harus tidur sekarang. Tuan Onur. Dan kau masih memanggilku Tuan Onur. Baiklah, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Aku belajar bersabar dari seorang Sherazad, anak vizier yang sangat cantik. Tidak usah repot-repot, biar aku sendiri. Baik, baiklah. Tapi hati-hati. Ya, masuklah. Baiklah, buka.
Kau boleh masuk. Penyerangan besar terhadap para pengedar narkotik. Sally Karabas dan anak buahnya ditangkap waktu operasi dilakukan oleh polisi. Anggota geng yang telah ditangkap telah lama dicari dalam tuduhan kejahatan seperti penyelundupan, perampasan tender, penculikan, dan kekerasan. Itu cukup baik. Baiklah, sekarang kita bisa hentikan pemeriksaannya. Dia orang yang telah menembak Sehrazad. Dia mengakui semuanya di hadapan polisi. Aku paksa Cabrio untuk membuat mereka mengakui telah menembak Sehrazad, tapi tidak dicatat di dalam laporannya. Itu bagus. Nama Sehrazad tidak boleh sampai dipublikasikan. Kenapa? Dia akan membuang waktunya di pengadilan. Orang ini pasti akan dipenjara, kurang lebih 3 bulan. Tapi kurasa itu bukan masalah. Sudah kau tanya Sehrazad soal itu? Kenapa harus bertanya? Kalau mau aku akan telepon Cabrio. Dia bisa tambahkan penembakan Sehrazad di laporannya. Tidak perlu. Kalau sampai dipublikasikan, maka media tidak akan membiarkan kita. Aku tidak ingin Sehrazad menjadi berita di koran-koran. Baiklah. Di mana dia sekarang? Sekarang dia ada di kantor polisi Ankara. Aku ingin sekali menghajarnya. Kau tidak perlu mengotori tanganmu seperti itu, Onur. Lagi pula dia pasti akan mengakhiri dirinya di penjara. Orang yang kau tunggu baru datang, Tuan. Bagus, aku akan ke sana. Sampai nanti. Siapa yang dia tunggu? Tidak ada yang penting. Dia hanya mau mengotori tangannya saja. Karim, sudahlah. Semua itu bukanlah pekerjaanmu. Semua ini adalah pekerjaan kami. Kau jangan khawatir. Karim. Kami hanya mau menyampaikan pesan saja, Jafar. Cetin Duman, pemilik konstruksi Tech. Jadi kau mengancam tapi tidak memaksa. Permainan kata-kata yang menarik. Tapi Tuan Onur. Tapi permainan kata-kata itu bisa berbahaya. Permainan kata-kata cocok untuk literatur. Kami tidak suka mengancam, tapi ikut jalur hukum. Jika jalur hukum memberikan hukuman, maka biarlah. Tapi dengan satu syarat, hukumannya harus berat. Dengar Tuan Onur, kau tahu bagaimana cara kerja di sektor kami. Kami hanya berusaha saja. Hentikan Tuan Cetin. Kau tahu siapa yang ada di kantormu? Petugas pajak. Mereka sedang menyegel dokumenmu. Jadi dengan kata lain, perusahaan teks sekarang hanya tinggal sejarah. Tapi Tuan Onur, tolong jangan. Nurhayat, suruh petugas keamanan masuk. Tuan Onur, kita bisa bicara. Ya, Tuan. Apa polisi sudah datang? Iya, mereka ada di bawah. Mereka sedang menantimu, Tuan Setting. Keluar. Tuan Onur, kita bisa mengadakan kesepakatan. Sebaiknya kita bicarakan saja dulu. Nurhayat, Ada apa? kau marah padaku. Apa maksudmu? Kalau aku perhatikan, sekarang kau tidak lagi tersenyum padaku. Tidak ada apa-apa, Tuan. Nurhayat, kau sudah mengenalku dan kau tahu aku ini orang seperti apa. Aku tidak berubah. Iya, tentu saja. Makanya kau juga sudah tahu kalau aku ini orang yang bisa dipercaya. Aku sangat tahu, Tuan. Semua yang sudah aku katakan ini benar. Jika kau masih meragukannya, maka kita berdua akan kecewa. Maafkan aku, Tuan Karim. Aku benar-benar menyesal. Kau membuat aku khawatir. Aku bertindak karena memikirkanmu, Sehrazad. Bukannya memikirkanku, Tuan Onur. Tapi kau memutuskan atas namaku. Ya, itu benar. Tapi semua itu untuk kebaikanmu. Meskipun itu untuk kebaikanku sendiri, kau tidak berhak melakukannya. Aku masih sanggup untuk memutuskan masalah apapun sendiri. Sehrazad, aku mohon. Bukan kau, tapi aku yang terkena tembak, Tuan Onur. Nanti saja kita bicarakan. Itu lebih baik. Ada apa lagi? Sehrazad ingin memperkarakan orang yang telah menembaknya. Hebat. Benar-benar hebat, Sehrazad. Oh ya? Sepertinya kau senang sekali dia menentangku. Ini bukan soal menentangmu, Onur. Aku suka karena dia sangat berani. Dia memiliki karakter yang hebat. Ini akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Untuk menghadapi Sehrazad. Apa kau ingin hidup senang atau ingin mengatur seorang wanita?
Apakah berlebihan kalau aku pilih keduanya? Semoga saja kau berhasil. Ada apa dengan Nona Sherazad? Kenapa dia tidak masuk kerja? Dia sedang sakit. Apa sekarang dia sudah sembuh? Iya, dia akan masuk hari Senin. Siapa yang akan memimpin rapatnya? Siapa yang kau sarankan kalau begitu? Kita punya koordinator. Ini tidak mudah. Aku tidak tahu siapa yang harus diberikan tugas. Jika yang kau katakan benar, maka tidak ada masalah, Aizen. Berikan saja dokumen yang sama pada mereka, itu sudah cukup. Halo teman-teman. Halo. Wah, lihat biskuitnya. Kalian pasti suka. Hari ini kau sudah bicara dengan Sherazad? Dia baik-baik saja. Ini kopimu, Tuan. Terima kasih, Nur Hayat. Sama-sama. Boleh aku minta kopi juga, Nur Hayat? Bisa tolong kau suruh Ahmed untuk membawakan laptopku ke sini? Baik, Tuan. Jadi, untuk apa kita bertemu hari ini? Aku juga tidak tahu. Aku datang karena kau menelpon. Untuk apa kita bertemu hari ini? Aku juga tidak tahu. Aku datang karena kau menelponku. Kurasa ini bukan lelucon perusahaan Bin Yapi. Kami memang suka bercanda. Tapi saat diperlukan saja. Baiklah. Kembali ke pokok pembicaraan. Kita lanjutkan. Masalah dari rapat sebelumnya adalah kami kekurangan pekerja. Aku bisa tawarkan seorang temanku untuk itu. Pertama, kita harus memutuskannya dulu sekarang. Lalu kita akan bicarakan siapa yang akan kita sewa. Baiklah. Terserah kau saja. Lihat karyanya ini. Sudah 5 hari Firdev tidak ada di rumahnya Onur. Kenapa? Entahlah. Akhirnya hari ini aku bertemu dengannya. Aku tanya dia pergi kemana selama ini. Iya? Dia bilang dia sedang cuti. Ya Tuhan, dari mana asal semua itu? Tanya saja pada Onur. Kenapa seperti itu? Aku sedang tidak bicara pada Onur. Ya ampun, kenapa? Dia tidak menelponku. Kenapa bukan kau saja yang menelpon? Rasanya itu tidak akan benar. Kenapa tidak? Dia anakmu sendiri, Feride. Telepon dia, pergilah ke rumahnya. Kenapa begitu? Baiklah, kau sedang patah hati. Tapi itu tidak benar kalau kau berusaha menghindari Onur. Kau tidak boleh putuskan hubungan dengannya. Bicaralah baik-baik. Kalau tidak, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Onur tetap akan melakukan apa yang dia inginkan, Sefa. Tapi kalau kau pergi, itulah yang akan terjadi. Kalau kau tinggalkan dia sendiri, bukankah berarti kau semakin membiarkan dia lebih dekat pada Sherazad? Sefa, lihatlah. Ini adalah kipas keberuntungan. Kau mencampurkannya dengan barang-barangku? Tidak, aku sedang mencari tisu basah. Kau tidak mau lepaskan sifat burukmu itu juga, Melek. Aku benar-benar mencari tisu basah di sini. Maafkan aku. Masuk. Boleh aku masuk? Oh, Nona Zeynep. Aku rasa kau ingin pindah ke perusahaan ini. Karena kau tidak kembali ke pekerjaanmu lagi. Apa aku telah mengganggumu, Karim? Tidak. Malam ini, sebuah klub baru akan buka di Kurueme. Sebuah band hebat akan memainkan musik di sana. Mungkin kita bisa pergi bersama ke sana. Jam berapa pembukaannya? Apa itu masalah? Tentu saja. Waktuku sangat berharga. Semalaman aku akan ada di sana. Bagus. Kita lihat saja nanti. Jangan lihat nanti. Datanglah.